Halo sahabat edukasi, semoga hari ini adalah hari yang terbaik dan sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan yang prima, keberlimpahan rezeki, kesejahteraan, dan kebahagiaan sepanjang masa. Saya lanjutkan untuk membacakan buku The Handbook of Affirmation, pengantar yang kedua. Kenapa saya mengkritik habis-habisan buku ini? Hari Smile Sukhairi, guru layanan wsmileservice.com. Pembaca yang baik, tidak ada yang salah dengan pilihan Anda, terutama soal buku ini. Sekali lagi, tidak ada Anda sudah tepat memegang buku ini. Tapi kenapa? Anda akan tahu mengapa saya menuliskan judul kritik untuk buku ini setelah ini. Izinkan saya menjelaskannya. Di tahun 1972, Joe Vitale masih seorang wartawan miskin. Dia menulis berita untuk memenuhi tuntutan perut. Gilanya lagi, Joe pernah mengupil untuk soal perut ini. Tidak hanya itu, dia juga pernah bekerja menggali lumpur, dikejar-kejar kolektor hingga gajinya selalu kurang untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Dia juga pernah menyandang gelar tunawisma sekian puluh tahun. Anda tahu kenapa Joe bisa seperti hari ini? Sekarang dia tinggal di Austin, di istana yang halamannya memelihara rusa dan kelinci. Mobilnya hampir semua Handsmade. Ada franchise Rolls-Royce, Z4, Scorpion, dan masih banyak lagi. Saat ini, Joe tidak pernah lagi meninggalkan rumahnya hanya untuk mencari uang. Sepanjang hari, dia terus di rumah bersama istrinya. Dia sesekali saja keluar rumah untuk makan malam, seminar, dan pergi mengunjungi teman-teman yang paling dia cintai. Meski begitu, dia tidak pernah kekurangan uang. Baginya, uang selalu melimpah. Begitupun dengan sebagian besar pembaca buku-bukunya. Bagaimana bisa begitu? wamazon.com telah melambungkan nama Joe Vitale untuk dikenal di seantero bumi ini. Vitale menerima royalti yang sangat banyak dari setiap judul bukunya. wnightingale.com telah membantunya untuk menjual buku-bukunya. Itulah yang sangat saya sayangkan. Buku ini seharusnya tersedia juga di sana. Paling tidak di wamazon.com. Kenyataan itulah yang membuat saya menulis kritik untuk penerbit buku ini. Paham? Pengantar 3. Anda saja yang boleh membaca bab ini. Mengutip Pak Bambang Trim di wall Facebooknya, semoga beliau tidak keberatan. Kini total hampir 2.600 judul buku masuk ke TB Gramedia setiap bulan. Tidak sempat lagi saya mengomentari tulisan itu. Saya langsung ingat Profesor Dr. Sugeng Juwono Mardihusodo, DAP, dan EMSC. Profesor Sugeng adalah salah satu sosok luar biasa yang pernah saya kenal. Melihat dedikasinya, disiplin, dan gaya hidupnya membuat hati saya bergetar. Suatu hari, di tahun 2009, setelah saya menemuinya sampai pukul 12 malam di kediamannya, beberapa hari kemudian beliau mengirimkan permintaan saya lewat email. Ya, hanya untuk saya. Saya sangat bersyukur atas karunia ini. Siapa yang tidak? Beliau memberi saya salah satu kunci dunia. Di saat usia saya 24, seumur hidup, saya belum pernah sekalipun membaca atau mendengar tulisan yang sangat sakral seperti itu. Saya kira inilah salah satu rahasia kenapa kehidupan Profesor Sugeng menjadi berbeda dengan kehidupan kebanyakan orang.
Di usianya yang sebentar lagi 70, beliau masih bugar, produktif, masih segar, awet muda, masih seperti bintang iklan minuman berenergi. Masih mengajar, pulang pergi ribuan mil setiap bulan untuk memberi bimbingan pada mahasiswanya. Lampung, Jogja, Semarang, terkadang juga harus mengikuti seminar ke luar negeri. Saya masih ingat, di hari saya menerima kata-kata suci itu, saya sempat meneteskan air mata di depan komputer. Saya terharu. Saya tidak bisa menahan bahkan menyembunyikannya. Lihat bagaimana kata-kata yang tepat bisa menyedot air mata. Sambil menahan napas, saya membaca kiriman Profesor Sugeng. Katanya, buku ilmu amaliyah adalah wujud tetesan ilmu dari Tuhan yang maha cerdas, Al-Rasyid, kepada makhluknya manusia lewat autor. Si pembuka jalan amal ilmiah pembelajarnya menuju surga. Saat ini, saya telah menggunakan kata-kata atau afirmasi suci di atas sebagai panduan hidup, mengikuti jejak Profesor Sugeng. Setiap ada masalah saya muncul, saya mencari jawabannya pada buku. Dan setelah itu, biasanya perubahan besar yang positif tidak bisa dihindari. Perbedaannya sangat besar antara gubuk dan istana. Beberapa bulan setelah saya menerima kata-kata suci di atas, saya pergi menemui Profesor Sugeng di Lampung. Di Universitas Malahayati, di sana saya tinggal lebih 1 minggu. Sewaktu membaca lagi kata-kata suci itu, saya lalu teringat gaya hidupnya salah satu nabi mulia yang pernah diturunkan Allah di muka bumi di masa lampau, Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika ayahnya Daud turun tahta, ia memilih putranya Sulaiman sebagai penggantinya. Padahal, waktu itu Sulaiman belum pernah berperang melawan Goliat. Sulaiman juga belum pernah sekalipun memimpin perang melawan musuh. Dan kalau kita ingat, waktu itu di bumi masih zaman besi. Lalu, apa membuat Sulaiman menjadi terkenal sebagai orang yang paling berjaya dalam karirnya, sekaligus tetap akan menjadi orang yang paling kaya yang pernah mendiami kolong langit ini? Pada tahun 1929, The Illinois Society of Architects, sebuah perhimpunan bagi masyarakat arsitek Illinois, melakukan studi yang mendalam, cermat, dan teliti pada tempat ibadah yang dibangun oleh Sulaiman. Meskipun penelitian itu dilakukan sudah lebih dari 80 tahun lalu, para ahli menghitung nilai bangunan itu sebesar 87 miliar dolar. Seandainya Anda memperhitungkan nilai inflasi 7% per tahun, berarti memberikan nilai bangunan tempat ibadah itu sendiri lebih dari 550 miliar dolar. Itu baru merupakan permulaan saja, belum istananya. Kekayaan dari tanah pertanian dan kepemilikan berharga lainnya yang terlalu banyak untuk disebut dan ditulis di buku ini satu-satu. Istana pribadi Sulaiman menggunakan hampir 2 kali panjang bangunan dan memiliki keagungan dan kemegahan yang sama. Apa sesungguhnya rahasia kejayaan dan kesuksesan Sulaiman yang berbeda itu? Al-Quran mengabarkan obsesi Sulaiman itu pada kehikmatan, pada pengetahuan itu saja. Sulaiman tahu betapa terbatasnya kekuasaan yang ada padanya. Makanya, Sulaiman tiada hentinya mengejar hikmat pengetahuan, sebuah buku rahasia yang pernah saya baca. Sulaiman menghimpun sebanyak 3.000 pepatah dan menulis 1.005 judul buku. Sulaiman mengetahui makna setiap kata ia ucapkan. Sulaiman tidak berkata, "Ini terlalu menyenangkan untuk menjadi kenyataan. Saya berharap musuh muncul sewaktu-waktu untuk melawan saya."
Sulaiman terus melukiskan potret kedamaian dan kesejahteraan dengan kata-katanya. Ingat itu. Sampai pada titik ini, saya kira bijaksana untuk menghentikan sejenak pikiran dan mencoba bertanya pada diri sendiri. Bagaimana gaya hidup saya? Bagaimana gaya berpikir saya? Sulaiman tidak pernah meminta harta dan kekuasaan apapun pada Tuhannya. Dalam setiap tarikan napasnya, alih-alih menuntut pada Tuhannya soal harta dan kekuasaan yang sudah dijanjikan itu, dia malah memuji Tuhannya serta memohon dan bersujud di kakinya untuk diberi ilmu saja. Begitulah Sulaiman. Juga menggunakan kekuatan kata-kata atau afirmasi untuk menggerakkan kehidupannya sehingga menjadi sangat mulia. Stop. Satu lagi gaya hidup Sulaiman yang membuatnya berbeda. Apa itu? Dalam mimpinya, mawarnya yang tidak bermutu itu bagaikan sebuah karya besar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada apresiasi yang sangat besar serta mendalam dalam jiwa Sulaiman pada setiap apa yang dilihatnya, pada setiap apa yang dibacanya, dan pada setiap apapun yang dilakukannya. Itulah rahasia-rahasia kesuksesan Sulaiman yang paling menonjol dan berbeda. Saya akan memberikan satu pemikiran lagi. Pemikiran yang telah mengubah kehidupan saya. Dari hidup di jalanan kini sudah menempati istana baru. Inilah perbedaan penting yang dilewatkan oleh banyak orang. Tuhan menciptakan dunia, tapi Dia tidak menciptakan dunia Anda. Dia menyediakan materi mentah, dan darinya setiap manusia memilih apa yang dia inginkan, serta membangun dunia pribadi untuk dirinya. Orang bodoh mencermati timbunan materi itu, dan memilih beberapa piring daging serta telur, beberapa pasang celana, dan beberapa dolar serta merasa puas. Orang bijak membangun dunianya dengan senja indah saat matahari terbenam, dan pengalaman yang menggetarkan, dan nyanyian binatang, dan kisah cinta dan keajaiban. Tak ada yang indah dalam kehidupan orang bodoh. Lampu listrik hanyalah lampu listrik, telepon hanyalah telepon, sama sekali tidak ada yang luar biasa. Namun, orang bijak tak pernah berhenti memikirkan bagaimana sebuah biji kecil yang tampak mati dan terpendam bisa menghasilkan bunga kuning yang indah. Dia tidak pernah mengangkat gagang telepon atau menyalakan lampu tanpa perasaan kagum tertentu. Kembali lagi pada wall Facebooknya Bambang Trim tadi. Lanjutan dari yang tadi, kini total hampir 2.600 judul buku masuk ke TB Gramedia setiap bulan. Dalam 3 tahun terakhir, pasar buku umum Indonesia stagnan. Di sini, sebuah pertanyaan besar muncul dalam pikiran saya. Apa yang terjadi dengan orang-orang di dunia sekarang? Apa yang terjadi dengan orang-orang Indonesia sekarang? Apakah orang-orang di luar sana belum pernah mendengar gaya hidup Sulaiman seperti yang ditulis tadi? Saya yakin saat ini orang di dunia sudah begitu terjebak dengan hal baru hingga lupa dengan hal yang berhasil. Dunia tidak melupakan gaya hidup Sulaiman. Orang-orangnya yang mencoba melupakan gaya hidup Sulaiman dan sengaja mengambil contoh gaya hidup dari orang-orang yang penuh masalah. Era informasi saat ini, pikiran orang-orang itu terlalu dipenuhi dengan ide baru, fakta baru, laporan baru, penelitian baru, dan berita baru, hingga kita mungkin tidak bisa mengingat berita kemarin. Ini adalah kesalahan yang mahal ketika melupakan metode-metode atau cara-cara teruji dan akurat. Akibatnya, kita terpaksa harus mempelajari kembali semua hal itu melalui trial and error. Biasanya lebih banyak yang terakhir. Para nabi
ilmuwan dan pemikir masa lampau sebenarnya sudah mewariskan pada dunia banyak pengetahuan yang sudah siap dipakai, termasuk soal afirmasi. Karena membiarkan pengetahuan lama digantikan oleh informasi baru, kita pun kehilangan beberapa pengetahuan utama menuju kesuksesan. Di dunia saat ini sudah terlalu sibuk dengan acara-acara gosip dan berita kriminal, sehingga hampir saja rahasia ini terkubur. Dunia saat ini terlalu sibuk dengan urusan-urusan SMS yang penuh jebakan. 2.000 per SMS. Sudah tayang di TV, Anda terpilih untuk dapat 1 juta rupiah hanya dengan telepon customer service kami tanggal 28 Juni 2011. Untuk dapat nomornya ketik rek spasi SK spasi TV spasi kirim ke 9877. Dunia saat ini sudah terlalu sibuk menyajikan orang-orang yang penuh masalah. Akibatnya, anak-anak sering terobsesi untuk ingin menjadi kaya dengan mencoba tindakan negatif. Saya merasakan dunia ini sekarang perlu ditata ulang. Tapi saya sangat setuju jika proses penataan itu dimulai dari diri kita masing-masing saja. Menata dunia Anda sendiri dulu. Untuk itu, mari kita terus saling berbagi dan mengingatkan satu sama lain akan pentingnya mengusahakan untuk memiliki gaya hidup yang mulia. Seperti gaya hidup Sulaiman atau gaya hidup Profesor Sugeng. Menutup bagian ini, saya mau terima kasih dulu sama Pak Bambang, sama Profesor Sugeng atas tulisan yang sudah saya kutip sebagai pemanis awal buku ini. Sekali lagi, tentu lebih menyenangkan daripada kita saling berbagi bergosip dan berita-berita yang negatif. Tokoh legendaris bisnis pakaian J.C. Penney pernah berhujah dengan sangat hebat dalam satu ceramahnya di tahun 1934. Sering-seringlah bertukar ide. Jika Anda dan saya bertukar $1, kita tidak akan menjadi lebih baik. Masing-masing dari kita tetap memiliki $1. Jika kita bertukar ide, masing-masing dari kita akan memiliki 2 ide yang salah satunya adalah ide kita sendiri. Yang Anda berikan masih milik Anda. Ide yang saya terima tidak menghilangkan milik Anda. Bagilah ide Anda tidak akan menjadi lebih miskin. Anda berdua akan lebih kaya raya berkat pertukaran yang saling menguntungkan. Tersengat? Why Hans Book of Affirmation?